Ya, ini kita sudah masuk ke website This Enterprise PLN. Kemudian untuk loginnya kita masukkan username creator.with_jateng. Untuk passwordnya adalah thispln12345. Kita tekan masuk. Ya, ini kita proses masuk di interface website This Enterprise PLN. Kita tunggu. Ya, ini adalah tampilan awal ya dari website This Enterprise. Kita tekan OK saja di sini. Oke, kita silang. Nah, ini adalah peta atau citra satelit dari Indonesia ya. Jadi di sini ada simbol merah-merah ini. Ini adalah koordinat lokasi rencana listdes tahun 2023. Di sini bisa kita lihat ada legend ya di sini. Nah, legendnya, nah ini pin merah sama seperti ini adalah rencana listdes. Nah, ini kelihatannya tidak lengkap atau belum respon untuk aplikasinya. Sebenarnya banyak simbol ya. Di sini ada rencana listdes, kemudian ada rencana kit listdes, kemudian pembangkit, kemudian ada rencana gardu listdes, dan ada simbol untuk desa-desa yang sudah kita inputkan sebelumnya yang sudah berlistrik PLN 100%. Nah, di sini sebenarnya kita zoom in saja, yaitu dengan menekan tombol plus ini zoom in. Tapi saya menggunakan scroll mouse saja di sini. Nah, ini sudah kita scroll. Nah, kita scroll untuk map Jawa Tengah. Scroll lagi, kita zoom in ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk lokasi-lokasi rencana listrik pedesaan tahun 2023. Di sini ada Dusun Bondan di daerah Cilacap, kemudian di sini ada daerah Majenang di Cijeruk. Nah, ini sudah muncul nih, memang cukup lama respon aplikasinya. Jadi putih-putih ini adalah simbol desa yang sudah berlistrik PLN 100%. Kita lihat di Jawa Tengah sudah cukup padat sekali ya di sini. Ini adalah citra lokasi dari seluruh desa di Jawa Tengah dan DIY yang sudah berlistrik PLN ditandai dengan simbol putih ini. Kemudian untuk rencana nih, sudah tadi saya sebutkan, ini adalah rencana lokasi listrik tahun 2023. Ada di Cilacap, ini di ULP masuknya nih di ULP Sidarja, di sini ada Majenang, kemudian di sini Bombong, kemudian di sini ada di UP3 Pekalongan, kemudian di sini ada di Kudus, dan di Yogyakarta. Nah, ini bisa kita hitung ya, jumlahnya ada 66 lokasi kalau kita hitung satu persatu. Nah, tapi untuk penjelasan di website Argispel ini saya hanya menekankan untuk saat ini kita hanya bisa melakukan zoom in dan zoom out dulu saja, yaitu di mana kita melihat lokasi-lokasi rencana 2023. Contohnya di Dusun Bondan ini kita zoom in saja sampai dia mendekat. Tunggu, ini memang cukup lama respon aplikasinya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi ketika kita zoom in, di sini ada simbol trafo atau gardu distribusi. Jadi memang di Dusun Bondan ini, dia kalau kita lihat di citra satelitnya adalah, kalau kita lihat ya, ini adalah daerah tambak. Jadi memang daerah tambak dengan potensi pelanggan sekitar 48 KK atau rumah tangga. Dan letak rumah tangganya itu sporadis, jadi terpisah-pisah, tersebar kemana-mana, sehingga memang jaringannya di Dusun Bondan ini salah satu rencana yang cukup panjang untuk jaringannya. Terdiri dari 3 trafo distribusi single phase TSV 50 kVA. Nah, ini koordinat
yang sudah kita inputkan sebelumnya di Google Spreadsheet ya, tadi 66 lokasi tadi. Nah, jadi dari GIS PLN ini harapannya tuh bisa melihat citra lokasinya, yang mau kita listrik itu daerah mana. Nah, di sini kan kita bisa lihat citra lokasinya itu daerah Tambak. Kita zoom in lagi. Nah, di sini bisa kita lihat nih rumah-rumahnya nih, rumah-rumah penduduk yang belum beli listrik PLN. Memang untuk Dewa Tengah skalanya bukan desa atau dusun lagi, tetapi sudah gerumbul ya. Jadi masuknya gerumbul Bondan sebenarnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada rumah-rumah nih, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, ini banyak rumah ya. Nah, untuk yang titik-titik ini adalah titik-titik tiang sebenarnya. Jadi ini masih dalam tahap penginputan, memang cukup menyita waktu yang sangat lama. Untuk tiang JTR-nya itu ditandai dengan warna oranye. Nah, untuk tiang TL-nya ini warna biru. Jadi bisa kita lihat cukup lama respon aplikasinya. Nah, di sini sudah ada garis jaringan ya, jaringan SUTM. Kita tunggu dulu Pak. Nah, ini sudah muncul lagi. Nah, untuk detail atau atribut-atribut yang ada di lokasi ini, terutama JTM, JTR, dan rupiahnya, bisa kita lihat di sini Pak. Kita double klik saja di simbol merah ini. Tunggu responnya dulu. Ini adalah masih berputar, artinya dia masih merespon. Kita double klik lagi ya, kok cukup lama ya, memang aplikasinya sangat lama ya responnya. Nah, ini sudah muncul searching, kita tunggu. Jadi memang saat ini no information nih, coba sebentar, mungkin kurang respon. Kita klik double klik lagi, searching. Nah, di sini ada rencana list desk, tulisannya langsung ya muncul ya. Kita klik saja ini. Di sini muncul atribut-atributnya, ada kode desanya, kemudian provinsinya, kabupaten, kecamatannya, nama desa, dan koordinatnya. Jadi menggunakan grid PLN nantinya, kemudian rencana kit pembangkitnya tidak ada, karena kita menggunakan grid PLN. Nah, di sini kita bisa melihat JTM KMS rencana sepanjang 4,59 kms di ujung alang ini. Kemudian untuk panjang JTR-nya 5,83 kms dengan kapasitas gardu KVA-nya itu 150, karena kan tadi sudah saya sebutkan terdapat 3 trafo ya. Jadi memang untuk perencanaan ini di Dusun Bondan ini membutuhkan anggaran sebesar 2,19 M ini Pak. Nah, targetnya tahun 2023. Nah, ini yang sementara ini di aplikasi GIS ini yang bisa kita lihat yang seperti ini Pak, atribut-atribut per lokasi. Nah, ini sudah kita keluar lagi. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan saat ini di aplikasi GIS. Hanya melihat lokasi-lokasi list desk itu di mana saja, kemudian citra lokasinya itu seperti apa, medan yang dilalui seperti apa. Itu fungsi yang bisa kita lihat untuk sementara ini. Nah, kita zoom out ini, kita lihat lagi lokasi yang lain. Saya ambil contoh saja di 2 lokasi yang memang cukup panjang ya. Nah, ini di Dusun Bondan tadi Pak ya. Sekarang kita zoom out lagi, kita menuju ke Dusun Surudadi. Nah, cukup lama. Kita zoom out lagi, kita geser. Ini dengan mouse kita geser ya. Nah, ini. Ya. Jadi di Dusun Surudadi ini merupakan wilayah kerja UP3 Semarang, ULP Boja, tepatnya di sini Pak.
kita zoom in ya untuk melihat citra satelitnya bagaimana. Nah, di sini kita bisa lihat ya Pak, citra lokasi dari rumah-rumah pemukiman warga di Dusun Surudadi, Desa Cacaban. Nah, di sini kita bisa lihat rumah-rumahnya Pak ya. Nah, oke. Dan ada rencana satu trafo di sini, bisa kita lihat. Nah, ini dia, lambang segitiga ini trafo CSP. Nah, kita zoom out. Oh iya, tadi kita lupa melihat ya untuk atribut-atribut apa saja yang ada di rencana Dusun Surudadi ini ya. Kita zoom in, kemudian kita double klik untuk simbol merahnya ini. Oh, ini rencana gardu. Oke, tadi kan ada rencana jaringan dan gardu, ini rencana gardunya. Ini kita double klik lagi, kita zoom in biar lebih presisi untuk mengklik atribut-atribut apa saja yang ada di dalam Dusun Surudadi. Klik lagi. Nah, searching. Nah, kita lihat. Oke, nah memang cukup lama ini dan harus presisi untuk mengkliknya. Jadi di sini sudah ada kode desa seperti yang tadi di Dusun Bondan Desa Ujung Alang, di mana untuk rencana list des ini di Dusun Surudadi kita membutuhkan JTM KMS sepanjang 2,26 kms, JTR-nya sepanjang 0,19 dengan kebutuhan kapasitas gardunya 50 kVA. Dan ini membutuhkan biaya sebesar 712 juta. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita tampilkan sementara ini di aplikasi GIS. Untuk saat ini kami sedang proses untuk menginput koordinat tiangnya per tiang di tiap lokasi. Dan kami rencanakan ini selesai di hari Kamis tanggal 23 Februari ya. Nanti karena memang cukup lama, kalau kita kemarin mencoba menginput tiang-tiang di Dusun Bondan itu, kita estimasi per tiangnya itu satunya memakan waktu kurang lebih sekitar 1 menit. Nah, ini yang sudah kita lakukan sementara untuk input atau gambar manual secara manual di aplikasi ini. Nanti memang ini bisa digambar melalui layer list ini Pak. Nanti kita, nah ini ada rencana list des, rencana jaringan trafo, rencana jaringan tiang. Nah, nanti ini kita kerjakan. Tapi untuk sementara di WIT seluruh Indonesia yang ditekankan saat ini hanya untuk melihat citra per lokasinya saja. Nah, ini salah satu yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita input satu-satu nih Pak, tiangnya. Jadi per tiang ini punya koordinat. Koordinatnya yang kita punya melalui taggingan GPS. Ini masih on progress, in proses ini Pak. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan terkait dengan aplikasi GIS ini.